Wakorlab, terus kawan Sarda sebagai Wakorlab. Kita punya statement yang kita akan baca. Sebelum membaca, kita tadi pagi memang dapat ada dan dapat diangkut ke polisi sampai mungkin yang sekitar jam 12 atau jam 1 kita keluar. Tetapi ya itu konsekuensi kami ya begitu. Baik, kita akan membacakan statement kami. Front Rakyat Papua Anti Militerisme FMR PAM. Pernyataan sikap. Makhluk yang paling mulia di mata Tuhan adalah manusia. Sebab manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Maka Tuhan memberikan kita manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menghormati dan melindungi manusia sebagai makhluk sosial. Tuhan pun memberikan tanggung jawab kepada pemerintah di dunia untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia, termasuk PBB. Karena semua kekuasaan dimiliki oleh manusia untuk memanusiakan manusia lain sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sama. Dalam minggu saat umat Kristen di seluruh dunia sedang menyikapi dirinya menyebut Hari Paskah, namun rakyat Papua dihebohkan dengan video penyiksaan yang dilakukan oleh anggota TNI di puncak Papua. Penjalipan Yesus sebagai pemberontak sekaligus juga revolusioner untuk menyelamatkan umat manusia dari penindasan pemerintahan Pontius Pilatus. Yesus mengorbankan dirinya hanya untuk satu tujuan, yaitu menyelamatkan manusia dari penindasan dan penjajahan pemerintah Romawi. Secara spiritual, Yesus menjadi pahlawan bagi umat manusia di seluruh dunia, termasuk bagi orang asli Papua. Yesus telah membebaskan manusia dari penindasan dan perbudakan, namun faktanya sampai hari ini orang Papua masih dalam penindasan dalam keangkuman pemerintahan Indonesia. Menghormati dan memuliakan orang lain adalah bentuk kita menghormati diri dan menjaga kualitas kemanusiaan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Manusia hidup di muka bumi ini sama di mata Tuhan. Untuk ada manusia superior dan inferior. Oleh sebabnya penghormatan terhadap kemanusiaan adalah keharusan. Rasa hormat merupakan pertimbangan menyeluruh dan mewakili penguasa atas nilai setiap manusia. Oleh karena itu, memberikan kesempatan bagi manusia untuk menjalankan otonomi dan membuat keputusan sendiri adalah hal yang sangat penting dalam penghormatan terhadap martabat manusia. Pemerintah Indonesia sebagai wakil Allah di dunia, tetapi juga salah satu negara anggota PBB yang telah meratifikasikan sejumlah instrumen internasional tidak pernah menghormati hak dan martabat manusia Papua, termasuk hak ini bertentangan dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia, di mana pada 10 November 1948 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyelikapi kesepakatan baru di Prancis, di mana dideklarasikan universal hak asasi manusia. Pada 1950 hak asasi manusia diperingati karena hak yang melekat pada umum manusia dijunjung tinggi tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, etnis, bahasa, agama, atau status lainnya. Dalam deklarasi tersebut setidaknya terdapat 30 hak asasi manusia yang tertulis dan disepakati. Hak asasi manusia termasuk hak hidup dan kebebasan. Kasus kekerasan militer terhadap orang Papua awal tahun
ini terjadi pada 3 Februari 2024 di Puncak, Papua, di mana 3 orang ditangkap, disiksa, dan dia mengakibatkan mayat sipil atas nama Melianus Murib meninggal dunia. Kasus kekerasan berikutnya pada tanggal 22 Februari 2024 di Yahukimo, di mana 2 pelajar usia 15 tahun disiksa polisi dan saat ini sedang ditahan di Polda Papua. Kasus penyiksaan yang terjadi di Puncak dan yang terus terjadi di Papua sangat bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Kasus kekerasan di Puncak, Papua salah satu potret kekerasan militer Indonesia di Papua selama 61 tahun. Oleh karena itu, kami yang tergabung dalam Front Mahasiswa dan Rakyat Papua Anti Militerisme menyikapi pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Kami mendesak Komnas HAM RI perwakilan Papua membohongi publik di mana dalam pernyataan menyangkal bahwa video penyiksaan di Puncak, Papua adalah video editan. Poin yang keempat, kami mendesak 13 orang anggota TNI pelaku penyiksaan di Puncak, Papua segera dihukum